kriteria model ekonometrika yang baik. Di antaranya adalah prediksi yang dibuat dari model itu logis. Prediksinya misalnya kita mau menganalisis hasil panen padi di Indonesia. Nah, karena panen padi di Indonesia ini volumenya sangat banyak, ya, sangat luas lahannya. Nah, sehingga kita menggunakan nilai aktual, misal di daerah Jawa Tengah saja atau di Jawa Barat saja. Nah, ini termasuk kriteria yang logis. Kenapa? Karena dari sisi akses data, kita lebih mudah mendapatkannya, dan dari estimasi atau perhitungannya nanti juga akan lebih mudah daripada kita menghitung seluruh Indonesia. Kalau penggunaan data yang di level nasional atau internasional, biasanya atau seringkali itu datanya sekunder, ya, yang sudah dipublikasikan oleh instansi tertentu. Oke, lalu yang kedua, konsisten dengan teori. Kalau kita memiliki variabel dependennya itu hasil panen padi, maka variabel independennya sesuai di teori ekonomi, misalnya ada, kita menggunakan teori produksi. Nah, teori produksi itu misal kita pakai jumlah lahan, kemudian jumlah lahan itu sebagai input, ya, atau faktor produksi. Kemudian misal pupuk, kemudian petaninya jumlahnya berapa, kemudian misalnya insektisidanya, atau mungkin ada intervensi kegiatan dari desa yang tujuannya meningkatkan kapasitas produksi padi misalnya. Nah, jadi kita harus konsisten dengan teori. Ketika memilih variabel independen itu tidak bisa sembarangan. Contohnya tadi, misal variabel dependennya panen padi atau panen beras. Nah, salah satu variabel independen yang kita masukkan ke dalam model, misalnya misalnya jumlah balita gitu, jumlah balita di Jawa Tengah gitu misalnya. Jadi variabel dependennya adalah panen padi, kemudian salah satu variabel independennya adalah jumlah balita. Nah, antara jumlah balita dengan panen padi itu kan nggak ada hubungannya, tidak ada korelasinya, sehingga ini outlier, ya, tidak bisa kita terima secara teoritis. Nah, mari kita menyeleksi variabel-variabel independen mana saja yang kalau kita kembalikan ke teori itu background-nya ada. Seperti itu, ya. Kemudian variabel independen tidak berkorelasi dengan variabel gangguan. Ya, kalau variabel gangguan itu berkorelasi dengan variabel independen, bisa jadi ini indikasi bahwa masih banyak variabel independen yang bisa kita masukkan ke dalam model. Nah, cuman mungkin penggunaan variabel independen yang kita pakai dalam model masih sedikit, sehingga perlu penambahan independen variabel yang lainnya, supaya nanti ketika kita cek antara variabel gangguan dengan variabel-variabel independennya itu tidak saling berhubungan. Kemudian konsistensi parameter. Parameter itu koefisiennya, ya, koefisiennya, kemudian interceptnya itu memiliki nilai yang konsisten. Ketika kita regres dengan EViews misalnya, atau dengan SPSS, ya nilainya sama aja. Atau dengan Stata, nah itu hasilnya sama, koefisiennya sama, konstantanya sama. Kemudian datanya koheren. Datanya koheren ini maksudnya data yang kita gunakan itu memiliki kejelasan, entah dalam sisi waktunya. Kalau bulanan ya bulanan semua, kalau mingguan ya mingguan semua, tahunan ya tahunan semua. Kemudian ketika ada data yang kok nilainya terlalu tinggi atau terlalu rendah,
Nah, itu mungkin perlu kita konfirmasi bahwa data tersebut harus kita transformasikan menjadi data yang logaritma natural supaya deltanya tidak terlalu jauh. Nah, itu biasanya kita jumpai pada output di SPSS atau di eViews ada huruf E ya, huruf E terus komanya banyak. Nah, itu datanya terlalu lebar, volatilitasnya itu terlalu dari data yang paling kecil sampai data yang paling tinggi nilainya itu terlalu jauh jaraknya sehingga kurang enak dibaca aja. Walaupun sebetulnya juga nggak apa-apa, cuman lebih enak kalau kita menggunakan data itu yang selisihnya tidak terlalu jauh ya. Kemudian modelnya komplit. Nah, kalau modelnya komplit ini tadi kembali ke pemilihan variabel-variabel independennya, dikembalikan background-nya adalah teorinya seperti apa bunyinya. Walaupun misalnya kayak tadi misal teori produksi. Teori produksi itu yang penting ada K, kapital sama labor ya. Kemudian turunannya nanti ada teknologi, ada sumber daya yang lainnya, misalnya skill. Misal untuk SDM itu sendiri bisa di breakdown menjadi kesehatannya, tingkat pendidikannya, kesehatan mentalnya, kemudian misal sertifikasi dan sebagainya. Nah, data model yang komplit ini selain didasarkan pada teorinya juga mengacu pada penelitian-penelitian terdahulu di mana ketika isu ini dibahas oleh para peneliti melalui publikasi ilmiah. Nah, maka ini bisa menjadi acuan kita untuk menggunakan model yang mau kita gunakan itu. Oke, nah pada saat kita memilih model, misalnya dalam skripsi ada beberapa kesalahan yang ya kadang kita lakukan ya. Yang pertama, kita membuang variabel independen yang tidak relevan. Yang relevan. Mengeluarkan variabel independen yang relevan. Misalnya tadi kita mau melihat bagaimana hasil panen padi di Jawa Tengah. Maka kita tentukan variabel independennya luas sawah atau luas lahan, jumlah petani, misalnya nilai tukar petani, kemudian pupuk, insektisida dan sebagainya. Nah, kita keluarkan salah satu, misalnya jumlah petaninya kita keluarkan. Padahal jumlah petani ini adalah faktor utama dalam produksi padi. Dia sebagai labor kan. Kalau di fungsi produksi itu kan F ya, Y sama dengan fungsi K, L. Nah, ini L-nya kita buang. Nah, tentu bisa jadi nanti hasil model yang kita lakukan itu menjadi bias ya atau tidak baik. Kemudian yang kedua, yang tadi mengeluarkan variabel independen yang relevan. Yang kedua ini memasukkan variabel independen yang tidak relevan. Misalnya tadi kita mau melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi panen padi di Jawa Tengah. Terus tiba-tiba kita memasukkan salah satu variabel independen jumlah balita misalnya, atau balita yang mendapatkan imunisasi di Jawa Tengah, atau jumlah kucing di Jawa Tengah. Nah, ini kan variabel independen yang sama sekali tidak ada hubungannya, tidak ada relevansinya dengan panen padi. Nah, sehingga tidak bisa kita masukkan. Sebagai contoh ya, kemarin saya menguji skripsi, variabel dependennya adalah PDRB di suatu provinsi di Indonesia. Kemudian variabel independennya adalah kemampuan membayar pajak, kemudian penerimaan pajak, satu lagi apa gitu, saya lupa. Nah, ini hubungannya antara pajak dengan PDRB itu apa? Memang pajak daerah itu sebagai salah satu komponen pendapatan utama di suatu provinsi ya atau di suatu daerah. Tetapi yang salah satu variabel yang dia jadikan variabel independen dalam skripsinya itu adalah yang paling jauh itu kalau nggak salah kemampuan membayar pajak dari
masyarakat. Nah, ini sebetulnya tidak terlalu relevan dengan PDRB. Karena PDRB itu komponen utamanya sudah pasti pajak. Kemudian bagaimana supaya masyarakat itu daya belinya tinggi atau marginal propensity to tax-nya itu tinggi, maka si pemerintah daerah ini harus mengcounter masyarakat supaya memiliki pendapatan yang lebih tinggi sehingga mampu membayar pajak daerah. Nah, ini sebetulnya bukan salah satu variabel independen yang ideal, yang bisa kita regress, tapi terlanjur dimasukkan ke dalam model sehingga memang hasilnya nggak signifikan, tidak terbukti hasilnya signifikan. Nah, ini juga termasuk ya kesalahan ya sebetulnya. Tetapi karena kita masih di level skripsi ya atau S1, maka levelnya itu masih belajar menyusun penelitian. Ya, kita maklumi nggak apa-apa. Ketika revisi, saya meminta dan penguji-penguji yang lain itu meminta untuk menambahkan jurnal-jurnal acuan supaya landasannya itu kuat, bahwa pemilihan variabel independennya itu pernah dilakukan di penelitian-penelitian sebelumnya. Kemudian yang ketiga, jenis kesalahannya adalah model yang digunakan salah. Nah, ini modelnya apa ini yang kita gunakan? Karena setiap model ya, misalnya kita menggunakan panel, menggunakan cross section, menggunakan time series. Time series itu banyak sekali, ada ECM, ada VAR, ada ARDL ECM, ada VECM, dan sebagainya. Nah, modelnya harus kita sesuaikan dengan model bakunya seperti apa. Ini bisa kita lihat di buku-buku ekonometrika yang paling mudah kita jumpa itu bukunya Gujarati ya. Di Gujarati itu selalu ditampilkan model bakunya, nanti tinggal kita insert variabelnya kita apa saja. Terus kesalahan yang keempat adalah kesalahan pengukuran. Nah, misalnya kita memiliki model, kemudian kita memilih untuk mengestimasi data tersebut dengan menggunakan ECM, misalnya dengan menggunakan error correction model. Nah, syaratnya dari ECM ini adalah data harus stasioner pada level first difference, bukan pada level. Nah, ketika data yang kita punya itu stasioner pada level, maka sebetulnya kita tidak boleh melakukan uji dengan ECM, cukup dengan regresi biasa. Karena tidak boleh antara syarat ECM itu harus menggunakan data yang stasioner pada level first difference, bukan pada derajat level. Sebentar. Oke, itu mengenai kesalahan pengukuran ya. Kemudian spesifikasi error termnya salah. Nah, ketika kita memiliki model, kemudian spesifikasi pengganggunya atau variabel pengganggunya itu salah karena pemilihan variabel independennya terlalu sedikit misalnya, sehingga nilai R-score-nya nanti tidak terlalu tinggi. Nah, ini juga perlu pertimbangan lebih lanjut karena ya nanti akan mengganggu hasil estimasi modelnya. Mungkin dari 2 slide ini dulu, ada yang mau ditanyakan? Kalau untuk anak S1 kayaknya terlalu ini ya, ketinggian gitu ya, atau malah gampang. Biasanya kalau modeling ekonometrika ini tidak terlalu diperhatikan dalam penyusunan skripsi sih, biasanya sih di atasnya skripsi. Nah, tetap kita bahas ya, santai saja. Nah, gimana kita mendeteksi model kita ini baik atau enggak? Yang paling gampang dengan melihat uji T dan uji F. Uji T itu adalah uji statistik secara individu ya, secara masing-masing variabel. Kalau banyak variabel independen yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen, nah ini perlu dipertanyakan. Betul nggak pemilihan variabel kita?
betul nggak model yang sudah kita pilih? Betul nggak model parameter atau estimasi yang kita gunakan? Jangan-jangan ada yang perlu diperbaiki. Nah, jadi waspada ketika kita memiliki independent variable yang cukup banyak, tetapi banyak variabel independen itu yang tidak signifikan. Bukan berarti semuanya harus signifikan, enggak. Ada 1-2 yang nggak signifikan, itu sangat normal. Tetapi kalau dari sekian banyak variabel independen hanya 1 atau 2 yang signifikan, sedangkan yang lainnya banyak yang tidak signifikan, nah itu perlu kita curigai. Terus UGF itu adalah uji statistik secara bersama-sama. Jadi semua variabel independen itu bagaimana secara serempak mempengaruhi variabel dependen. Kalau nilai UGF-nya probabilitasnya tinggi, kemudian nilai F statistiknya itu juga rendah, nah itu perlu kita curigai juga. Benar nggak kita memilih variabel independennya, modelnya, uji estimasinya seperti apa. Nah yang paling gampang dari sini ya, dari uji T dan uji F. Kalau uji T itu uji individu, setiap variabel independen. Kalau uji F kita melihat secara keseluruhan bagaimana variabel independen itu mempengaruhi variabel dependen. Kemudian, nah ini kalau kita biasanya kan menambah variabel atau mengurangi variabel ya tinggal kita regress gitu ya. Nanti di input lagi variabelnya atau di delete gitu. Sebetulnya ada satu cara bisa menggunakan namanya uji likelihood ratio. Uji likelihood ratio ini bisa membantu kita untuk menentukan model yang kita gunakan itu sudah tepat atau belum, bisa dengan mengurangi variabel independen atau menambah variabel independen. Misalnya ya, saya coba di if-use-nya. Bentar, belum dibuka. Oke. Ini datanya mungkin sudah pernah saya bagikan. Kita punya data bulanan dari tahun 2009 sampai 2013 bulan Desember ya. Ada 60 data. Ini kita punya inflasi, punya jumlah uang beredar, BI rate, dan nilai tukar rupiah. Satuannya ini ya, inflasi itu persen, jumlah uang beredar dalam miliar, BI rate-nya dalam persen, nilai tukarnya ini rupiah sama dolar. Oke, dari keempat variabel ini sebetulnya siapakah yang akan menjadi dependent variable itu bisa semuanya. Bisa inflasi, bisa GUB, bisa BI rate, bisa nilai tukar. Atau kalau pernah mendengar istilah kausalitas, jadi antara satu variabel bisa mempengaruhi variabel yang lain dan sebaliknya. Variabel itu juga bisa mempengaruhi variabel yang lain. Itu namanya kausalitas. Jadi keempat variabel ini semuanya bisa menjadi dependent variabel. Inflasi ditentukan oleh jumlah uang beredar, jelas semakin tinggi jumlah uang beredar, inflasi semakin tinggi. BI rate, ketika BI rate-nya misal diturunkan, maka orang akan banyak meminjam uang. Nah, itu bisa meningkatkan GUB, bisa meningkatkan inflasi. Ini juga berhubungan sekali. Nilai tukar. Inflasi dipengaruhi oleh nilai tukar. Iya, jelas. Nilai tukar itu kalau depresiasi rupiah,
inflasinya akan cenderung terdongkrak naik ya. Kalau rupiah terapresiasi, maka inflasinya bisa lebih dikendalikan. Jadi keempat variabel ini sebetulnya hubungannya kausalitas, bisa saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, dari contoh ini kita mau mencoba uji likelihood ratio dengan pengurangan dulu ya. Pengurangan variabel. Oke, saya coba di sini. Bentar. Oke. Sudah terlihat ya? Saya buka eViews. Terlihat, Bu. Bentar. Oke, datanya bulanan, maka kita pilih monthly dari tahun 2009. Jangan lupa kalau bulanan itu kasih titik 2, bulan ke-1 sampai 2013 bulan ke-12 ya. Oke, sebentar, saya copy dulu. Ya. Oke, kita punya inflasi, jumlah uang beredar, kemudian BI rate dan nilai tukar. Ini kan cuma latihan ya, kita coba-coba aja misalnya yang menjadi variabel dependent, karena semuanya bisa, kita pilih yang paling kiri ya, inflasi. Jadi variabel dependentnya inflasi, variabel bebasnya 3, CUP, BI rate, nilai tukar. Jadi penelitian ini memiliki rumusan masalah, apakah jumlah uang beredar mempengaruhi inflasi, lalu yang kedua apakah BI rate berpengaruh terhadap inflasi, dan yang ketiga apakah nilai tukar berpengaruh terhadap inflasi. 3 ya. Oke, kita coba estimasi dulu. Inflasi, CUP, nilai tukar, BI rate. Oke, ini sudah ada di sini. Metodenya least square. Oke. Nah, dari hasil estimasi ini, CUP itu signifikan mempengaruhi inflasi. Nilai tukar tidak signifikan mempengaruhi inflasi. BI rate, kalau kita lihat dari nilai probabilitasnya signifikan mempengaruhi inflasi ya. Baik CUP dan BI rate itu signifikan pada level 1%. Nah ini loh yang tadi saya maksudkan ini. Ada koefisien CUP itu 2,22 E min 06. E itu kebanyakan 0 sehingga biasanya kalkulator, eViews, SPSS, Tata, dan yang lain-lainnya itu membacanya E, dikasih E karena kebanyakan. Nah, supaya ini nggak jadi E gini, CUP-nya bisa dilogaritmakan. Boleh, karena menyederhanakan angkanya, biar membacanya tuh enak gitu. Nah, ini kita latihan, nggak usah, nggak apa-apa. Oke, di antara CUP, nilai tukar, dan BI rate, ini nilai tukar nggak signifikan. Probabilitasnya 0,35, kan tinggi sekali ya. Koefisiennya negatif. Jadi kalau nilai tukarnya itu rupiahnya menguat, inflasinya turun. Betul ya, negatif hubungannya. Kalau kalau nilai tukarnya melemah, inflasinya naik. Nah, jadi sesuai nih, koefisiennya negatif sesuai dengan teorinya. CUP koefisiennya positif. Kalau CUP-nya naik,
inflasi naik, JUB turun, inflasi turun, betul juga. BI rate ini juga sesuai dengan teorinya. Nah, ini ada satu variabel yaitu nilai tukar yang nilai probabilitasnya sangat tinggi, jauh di atas 10% sehingga tidak signifikan. Coba kita buang si nilai tukar itu dengan likelihood ratio tadi. Jadi kalau sudah ada hasilnya atau outputnya, kita view, kemudian koefisien diagnostik, pilih yang ini ya, redundant variable test likelihood ratio. Oke. Nah, one or more test series to remove. Satu atau lebih variabel independen yang mau dihapus itu apa? Kita tuliskan ini, kita tuliskan course atau nilai tukar. Karena cuma dia yang akan kita delete. Oke. Nah, ini sudah, ini adalah hasil output sesudah membuang satu variabel yaitu nilai tukar. Nah, ini hasilnya sudah oke ya. JUB sama BI rate-nya signifikan di alfa 1%. Nah, caranya begini. Nilai R kuadratnya 61%. Sisanya berapa? 29% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Jadi caranya begini. Mungkin pernah dialami nggak sama teman-teman di sini? Mungkin coba bikin LKTI atau bikin karya ilmiah yang lainnya, mencoba regress, terus membuang atau menambah variabel gitu ya. Tapi caranya manual. Ditambahkan lagi variabelnya, terus variabelnya di delete gitu ya. Nah, ini ada langkah yang maksudnya secara teknis ekonometrikanya itu kalau kita ditanya penguji, kenapa kamu memilih variabel independennya JUB dan BI rate? Bisa kita jawab, Bu, berdasarkan hasil uji LM likelihood ratio ini sebetulnya kita menggunakan variabel nilai tukar namun tidak signifikan sehingga rekomendasi dari likelihood ratio ini untuk meremove si nilai tukar jadi nggak kita pakai. Nah, itu maksud saya. Artinya dalam memilih variabel independen itu kita punya landasan yang kuat secara ilmiah. Enggak. Ya memang variabel independennya itu enggak seperti itu ya. Atau saya sukanya variabel independennya nilai tukar sama JUB sama BI rate. Nah, bukan seperti itu cara menjawab dengan ilmiah. Kalau ada pertanyaan mengapa pemilihan variabel independennya yang kita gunakan dalam penelitian itu. Gitu ya. Terus, bentar. Dari sini tadi kita kembali ke data. Kira-kira kan semua variabel bisa menjadi dependent. Coba habis ini kita mau mencoba menambah variabel yang akan kita jadikan variabel dependennya apa? Inflasi kan sudah. Bentar. Oke, yang kedua, misalnya kita menjadikan JUB sebagai dependent variable ya. Oke.
pilih yang ini. Oke, CUB saya klik yang pertama karena dia menjadi dependent variable sekarang. CUB itu dipengaruhi oleh nilai tukar dan inflasi ya. BI rate-nya nggak kita pakai dulu, tapi sudah kita input ke work file-nya Ifuse. Oke, kita estimate dulu coba. Nih, CUB dipengaruhi oleh independent variable-nya nilai tukar dan inflasi. Oke. Nah, ini hasilnya. Nah, nilai tukar probabilitasnya 0,8022, tinggi sekali, sehingga nilai tukar tidak berpengaruh terhadap jumlah uang beredar. Inflasi nilai probabilitasnya 0,0856. Berarti signifikan tapi 10% ya alfanya, bukan 5% ya. Nah, dari dua variabel independen ini, satu variabel tidak mempengaruhi CUB, satu variabel mempengaruhi CUB secara signifikan, tetapi alfanya di alfa 10%, maka supaya kita mendapatkan model yang lebih baik lagi, caranya gimana? Kita tambah dengan variabel yang lainnya. Caranya view, kemudian koefisien diagnostik, terus pilih yang omitted variable test likelihood ratio. Oke. Nah, ini kita pilih variabelnya apa tadi yang akan kita tambahkan, BI rate ya. Nilai tukar sama inflasi. Sekarang kita tambah BI rate. Terus kalau menambah, jangan lupa sebelum kita olah datanya tadi, semua variabel sudah kita insert ke work file-nya dulu ya. Jadi ketika kita tulis nama variabelnya nanti langsung bisa terregress. Oke. Nah, ini adalah hasilnya. Ternyata setelah kita tambahkan BI rate, nilai tukar menjadi signifikan mempengaruhi CUB. Inflasi juga ternyata berpengaruh terhadap CUB. BI rate-nya juga signifikan mempengaruhi CUB. Nah, ini kalau kita perhatikan koefisien nilai tukar dan inflasi itu positif, sedangkan BI rate negatif. Nah, jadi hasilnya ini ternyata setelah ditambah satu variabel yaitu BI rate, modelnya menjadi lebih baik ya. Hasilnya juga estimasinya parameter-parameternya lebih baik. Nah, ini cara melihat apakah model kita baik atau enggak dengan menambah atau mengurangi variabel independen. Seperti itu caranya. Gimana? Dari sini ada yang mau ditanyakan? Filosofinya dapat ya. Yang saya maksudkan adalah karena sering sekali ya ketika ujian skripsi mahasiswa ditanya kenapa memilih variabel independennya, nilai tukar, inflasi, BI rate dan sebagainya. Jawabannya kadang-kadang itu nggak rasional gitu, nggak ilmiah. Ada juga yang menjawab karena sukanya ini gitu. Jadi karena saya lihat skripsi sebelumnya juga ini gitu. Padahal sebetulnya ada langkah secara teknis ekonometrika itu bisa memilih model yang baik. Bentar. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Belum? Oke, satu slide lagi. Nah, setelah deteksi ya,
Misal kita sudah mendapatkan model yang baik misalnya. Terus kita bisa melihat stabilitas modelnya itu bagaimana. Bisa dengan yang paling familiar, yang sering digunakan itu adalah uji kusum dan kusum-ki. Ada juga uji prediksi, uji Chow, tapi ini jarang karena dia sifatnya forecast. Kalau yang nilai stabilitas itu yang kusum atau kusum-ki. Nah ini juga di skripsi jarang banget, belum pernah saya menjumpai skripsi itu menggunakan uji stabilitas. Tapi untuk pengetahuan anak S1 ini perlu. Ini ya, misal tadi nih kita sudah melihat pengaruh nilai tukar sama inflasi terhadap JUB kok hasilnya kurang baik sehingga kita menambah BI rate. Ketika ditambah BI rate, hasil estimasinya jadi lebih baik. Nah, kita lihat nih modelnya stabil nggak sih sebetulnya, bisa dengan tadi si uji kusum dan kusum-ki, stability diagnostic. Pilih yang recursive estimates. Oke, pilih kusum test. Oke. Hasilnya seperti ini. Dari tahun 2009 sampai 2012 kuartal 2 ya, itu nilainya stabil. Jadi kalau garis biru di antara putus-putus merah ini adalah signifikansi 5%, itu datanya stabil. Nah, ini mulai nggak stabilnya adalah dari 2012 kuartal 2 ya, sampai 2013 kuartal 4. Nah, jadi modelnya stabilnya ketika ini dari 2019 sampai 2012 di kuartal kedua. Nggak apa-apa, ini bisa kita gunakan sebagai penunjang data untuk stability test model. Ini kusum ya, satu lagi coba yang kusum-ki stability-nya. Kusum of square test. Seperti ini. Ini datanya stabilnya hanya di 2009 sampai 2010 kuartal 1. Terus ini nggak stabil datanya karena jauh di luar nilai signifikansinya. Terus stabil lagi di ini mulainya kapan ini ya? 2013 kuartal 2 sampai 4. Ya. Kalau ini mungkin hasilnya kurang baik ya, lebih banyak data yang nggak stabil, maka kita menggunakan yang tadi aja, yang kusum, bukan yang kusum-ki. Oke, nah ini bisa digunakan, jadi lebih banyak data yang stabil dibandingkan yang nggak stabil. Ini ya. Terus misalnya tadi yang pertama tadi inflasi ya yang jadi dependent variable ya, inflasi, JUB, nilai tukar, BI rate. Kita open this equation. Oke, hasilnya ini. Nah, ini nilai tukarnya kan nggak signifikan nih, tidak mempengaruhi inflasi. Terus kita buang ya, tadi kan yang awal itu menggunakan data ini, kita buang. Caranya ini. Kita buang nilai tukar. Oke. Nah, hasilnya sekarang menjadi semua variabel yang signifikan. Terus uji stabilitasnya menggunakan kusum dulu. Nah, ini hasilnya stabil banget. Fluktuasi data atau pergerakan data ini aman di antara garis merah-merah ini ya. Jadi walaupun datanya bergerak fluktuatifnya agak lumayan ekstrim, tetapi masih dalam batas nilai signifikansi 5%. Jadi ini nilainya sangat stabil menggunakan model yang ini. Coba satu lagi yang kusum-ki. Oke. Ya, sama. Datanya memang volatilitasnya seperti ini ya.
agak ekstrim, naik, puncak, turun banget, tapi nilai fluktuasinya ini tetap di antara nilai 5%, signifikansi 5%, sehingga data yang kita gunakan dengan model ini tadi artinya stabil gitu. Secara kualitas model itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dengan bukti stabilitas tes dari gambar ini. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Bingung? Atau pusing? Ini hanya overview saja ya. Kalau anak S1 saya belum pernah menjumpai, kecuali dosennya menghendaki ya agak advance econometrics-nya. Tapi biasanya enggak sih. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Bu Wita izin bertanya. Iya. Tadi ketinggalan Bu. Bedanya yang kusumnya tadi kan ada 2 Bu. Bedanya apa Bu? Bedanya kalau ini, kalau kusum tes itu memberikan penggambaran datanya fluktuat kayak ini Mbak, kayak R square dan adjusted R square. Kayak gitulah analoginya. Dua-duanya bisa kita pakai, tetapi kalau antara R square dengan adjusted R square, kalau yang R square itu kan masih mentah ya, masih nominal. Kalau yang adjusted R square itu sudah penyesuaian, sudah disesuaikan, sehingga pada saat kita menyusun skripsi yang kita bunyikan itu adalah interpretasi dari adjusted R square karena sudah disesuaikan. Nah, yang kusum ini analoginya sama kayak gitu. Kita sebetulnya menggunakan 2, kusum test dan kusum key, atau namanya kusum of square test. Biasanya dipakai yang kusum key karena dia sudah adjusted, tapi dua-duanya tetap kita pakai. Ya, analoginya kurang lebih seperti itu Mbak. Iya Bu, terima kasih Bu. Ini kalau anak S1 mungkin enggak ini ya Mbak ya, enggak familiar gitu. Mungkin bisa dicek di skripsi-skripsi di perpustakaan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, jadi datanya atau modelnya itu stabil ketika fluktuasi atau pergerakan data itu tetap di antara 2 band ini ya, band 5% ini, nilai kritis atau istilahnya itu band itu atas, nilai atas, batas atas dan batas bawah, masing-masing di signifikansi 5%. Nah, kalau dia masih bergerak di antara garis merah ini, bandnya ini, maka dia stabil. Tapi kalau sudah melenceng kayak tadi ya, nah itu dia di luar, itu berarti dia nggak stabil. Di periode itu ya, bunyinya gitu, di periode berapa. Seperti itu. Ada lagi? Silahkan. Nggak ada, saya nggak paham ya. Ada yang masih suka ke kampus nggak? Ini dari Jumat kemarin sampai Jumat besok itu FEB tutup ya. Nah, ada pegawai yang positif. Sudah dengar belum? Nggak usah ke kampus dulu. Sampai tanggal 21 ya Bu ya? Oh, sampai Jumat. Jumat kemarin sampai Jumat besok 21 ya? Ini tanggal berapa? 16? Ini 16. Iya sepertinya Bu.
Ya, dari tanggal 14 Jumat kemarin sampai 21 Jumat minggu ini. Gitu. Kalau mau ke kampus izin dulu, boleh nggak mengadakan kegiatan di kampus. Kalau disetujui pimpinan baru boleh, kalau enggak. Karena kan juga disemprot semua Mbak ininya. Kampusnya. Sudah? Sudah, Bu. Oke, kita lanjutkan minggu depan ya. Saya kira cukup untuk hari ini materinya. Ini nggak keluar di ujian, hanya overview saja. Paling nggak tahu ya bagaimana mendapatkan model yang baik, stabilitasnya, pemilihan variabel independennya itu nggak hanya asal gitu. Jadi pas saat nanti misalnya proses sidang skripsi itu ditanya kok mengambil variabel independennya ini itu kenapa gitu, paling nggak ada bayangan ke sini. Oke, saya kira cukup itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Maaf ya, banyak drama, anak nangis, teriak-teriak dan sebagainya. Oke, terima kasih. Saya tutup ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Saya live ya Mbak ya Mas. Iya. Jangan lupa presensinya. Baik, Bu.